Halo, selamat malam semuanya. Hai Excel, Semara, Syahla. Halo, kedengeran suaranya? Kedengaran Kak, selamat Malam, Kak. malam. Kedengeran ya? Bentar ya. Sip, kita mulai aja. Oh, udah pada join nih. Halo, Janitra Haibat. Tara. Ada coba absen dulu ya. Nah, berarti siapa yang belum join? Selamat malam. Muklis Ahmad, belum ada. Terus, Hexa udah. Faiza, belum. Terus Azlan, belum juga. Terus Akhtar, belum. Janitra udah, Putu Semara udah, Haibat udah, Syahla udah. Oke, kita akan mulai aja. Jadi selamat malam semuanya. Halo Excel, Semara, Syahla, Janitra, sama Haibat. Hari ini kita akan mulai pelajaran kelas Python Pro 2 dan melanjutkan dari yang pekan lalu. Nah, sebelum itu, apa kabarnya semua? Baik, Baik ya, Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan, kita akan mulai aja kalau gitu ya. Ada yang masih belum makan hari ini? Hari ini saya dong, belum makan malam ya maksudnya. Ada yang masih belum makan malam? Udah ya, udah makan malam semua. Oke, kalau ada yang belum makan malam, silahkan diambil cemilannya ya. Boleh banget sambil dicemilin selama di kelas supaya nggak terlalu lapar. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk pelajaran yang baru. Bentar, ke pelajaran. Kalian ada mesti ingat gak terakhir kali belajar apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat belajar apa terakhir kali? objek oriented programming sama fungsi. Betul. Oke, itu reviewnya ya. Benar banget. Jadi reviewnya kita eh fungsi dan juga OP. Nah, kalian juga udah belajar yang namanya pembuatan aplikasi. Ya, hari ini kita mau lanjutin lagi pembuatan aplikasinya. Jadi kita akan masuk ke dalam pelajaran pengembangan aplikasi seluler modul 2 lesson 2. Ya. Nah, aplikasi seluler, apa sih aplikasi seluler itu? Ada yang tahu?
Apa itu aplikasi seluler? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin juga apa itu? Ayo, 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 Aplikasi ayo, ayo, khusus ayo. perangkat seluler. Apa? Aplikasi khusus perangkat seluler. Aplikasi khusus pengembangan seluler. Oke, yes. Ya betul. Jadi yang namanya aplikasi seluler itu berarti dia khusus untuk aplikasi HP gitu ya. Nah, aplikasi HP ya. Jadi nanti kalian akan membuat aplikasi HP kalian sendiri dan kita akan mulai untuk menggunakan tes Ruvier ya. Nah, ini sebenarnya tes Ruvier udah beberapa kali ya, mungkin di Python Start 2, di Python Pro 1 itu kalian udah belajar juga. Ada yang masih ingat untuk apa tes Ruvier ini? Buat ngitung kekuatan jantung apa ya? Hmm, betul ya, kekuatan jantung bisa atau ngasih tahu nih kesehatan jantungnya itu seperti apa gitu ya, bisa bahas. Written water. Jadi nanti kalian akan menilai kesehatan jantungnya itu berdasarkan dari denyut nadi atau ya denyut nadi ya yang ada di dalam tubuh kalian gitu. Halo Ahmad Muklis, kayak gitu ya. Jadi kita akan membuat program tes Ruviernya lagi. Oke? Nah, gimana sih cara kita membuatnya? Berarti nanti kalian akan bikin dulu yang namanya si program dari Ruvier itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi akan ada instruksinya dahulu, kemudian ada dua input, dan ada instruksi lagi, lalu input pertama, lalu instruksi kembali, lalu instruksi dan inputnya lagi. Habis itu kalau klik tombol berikutnya sudah muncul hasil dari denyut nadi yang kalian punya. Gitu ya. Jadi itu yang akan kita buat hari ini ya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya modul lagi. Jadi modul ini akan sering kalian pakai karena dia base-nya kayak template gitu. Kalian punya kayak template, 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 template supaya apa? Supaya tinggal kita panggil aja ya. Nah, nanti dengan modul ini kalian akan gunakan untuk membuat macam-macam ya. Nanti kalian bisa masukin gitu ke dalam modulnya. Oke? Nah, nanti dari modul ini kalian akan coba membuat pekerjaannya berarti akan seperti ini ya. Ada 4 layar, lima malah, lima layar ya. Dimana nanti dari awal kalian akan masukin formulir dulu, baru nanti menunjukkan hasil dari hasil inputnya kalian ya. Nah, gimana tuh caranya berarti? Pertama-tama kita akan coba buat dulu untuk yang namanya handling event. Ya, jadi ketika kalian punya tombol, itu kan bisa diklik ya, pasti ya kalau punya tombol. Nah, nanti tombolnya itu kalian mau arahkan kemana? Misal nanti kalau tombolnya diklik itu, oh arahnya ke layar 5 gitu. Nah, itu bisa juga ya. Jadi tergantung sama kalian mau yang mana. Oke? Nah, nanti kalau misalnya event ini bisa kalian buat dengan hal-hal yang berbeda gitu. Nanti kalian tinggal bikin yang namanya next aja, itu nanti akan ke tombol berikutnya. Ya. Nah, ada yang namanya variabel global. Variabel global itu adalah variabel yang kita pakai, jadi nanti bisa dipanggil di mana aja. Bedanya kalau dengan variabel biasa, itu nggak bisa kita panggil ya untuk di tempat luar dari filenya, gitu. Ya, contoh kayak gini nih, kalian bikin sebuah variabel di dalam fungsi global A. Nah, itu kalian bisa panggil di luar fungsinya. Tapi kalau misalnya kalian panggil yang variabel B, maka nanti yang didapetin adalah nilai error. Gitu. Ya. Atau ya kalau dalam kasus ini, dia kan punya A sama dengan satu nih di luar, B sama dengan 2. Kita print A, B. Karena globalnya adalah A yang di dalam, berarti yang A diganti jadi 256. Gitu. Ya. Itu yang disebut dengan global. Oke, kenapa sih kita pakai global? Karena nanti kalian akan pakai
nama sama hasil inputnya tadi. Kita analisis gitu. Pakai rumus Rouvier-nya, Rouvier Index ini. Ya, itu banyak banget nih. Nanti kita detailnya langsung pakai ininya aja ya, Kadot kirimin rumus-rumusnya. Yang penting dia kalian ngerti gimana cara nampilinnya dulu. Kalau rumusnya ya udah Kadot siapin nanti ya. Oke, sip. Sejauh ini ada pertanyaan dulu. Jadi kita akan mulai dari tampilannya dahulu ya. Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, yuk kita buka aja VS Code-nya masing-masing ya. Ada coba share screen dahulu VS Code-nya. Nah, nah, dibukanya yang nomor ini ya, dibuka yang nomor 4. Klik yang nomor 1. Oke, ini ada beberapa materinya, boleh kalian baca dulu. Ntar kalau sudah klik tombol kuning, yang ini diklik gambarnya, kemudian klik tombol next. Ya, langsung go to profile dan kita langsung buka yang nomor 2. Nah, ini udah kadot buat nih sebelumnya, biar nggak terlalu lama ya. Kayak ada yang baru join. Siapa yang baru join?
Aktar ya. Halo Aktar. Sip. Coba langsung dibuka aja ya semuanya ke yang nomor 4, terus bagian duanya ya. Nah, kita langsung akan kerjain dahulu ya. Sebelum itu ada pertanyaan dulu nggak dari materinya? Nggak, Ya, kalau kita pakai codingan apa namanya aplikasi yang sebelumnya boleh nggak Kak? aplikasi yang sebelumnya maksudnya. Ini mah baru. Oh baru, bukan maksudnya Heeh. kayak apa namanya kayak codingnya eh, beberapa ada yang copy paste dari codingan sebelum minggu kemarin gitu Kak. Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau mirip boleh, boleh banget. Biar nggak terlalu lama juga. Boleh ya, boleh banget. Oke, ada lagi? Kalau belum ada, yuk kita langsung buat aja. Nah, jadi untuk pertama, Kak Daud minta tolong dibacain dulu soalnya ya. Boleh minta tolong dibacain dulu sama Excel. Silakan Excel yang warna biru ini, yang warna abu-abu, silakan dibacakan. Tuliskan aplikasi seluler untuk menilai kinerja sistem kardiovaskular. Aplikasi ini memungkinkan Anda menggunakan tes Rouvier untuk melakukan diagnosis utama kesehatan sistem kardiovaskular. Program ini menghitung indeks Rouvier, menghubungkan dengan usia, menentukan tingkat kinerja sistem kardiovaskular dan menampilkan hasilnya di layar. Saat Anda mengembangkan aplikasi, tandai penyelesaian tugas di sini. Ini akan membantu menyusun pekerjaan Anda. Perhatian, di awal tes tugas, tahapan ditunjukkannya yang terkait ditunjukkan. Setiap tahap melambangkan pelajaran tersendiri. Oke, thank you. Nah, kita bagian berikutnya. Nah, ini udah nggak usah ya. Kalian nanti bisa baca-baca dulu aja sendiri ya. Oke, yang pertama kita berarti akan melakukan import dahulu. Ya, import library-nya ya. Nah, jadi kita akan menggunakan yang namanya Kivi. Ya, kalian akan menggunakan Kivi lagi di sini. Dan kita akan buat INSTR SCR dulu ya. Bentar. Nah, jadi kita akan buat satu template ya. Satu template yaitu initial screen seperti ini dahulu ya. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal buat aja health manager di bawah ya. Nah, bentar ya. Nah, kalian buat dulu health manager apa screen manajernya di dalam kelas health check dan kita tinggal buat untuk pemanggilannya ya. Ini returnnya jangan lupa. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian jalankan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul satu aplikasi ya. Nah, jadi nanti tampilannya sudah seperti ini. Oke? Untuk yang pertama kita sampai sini dulu ya. Silakan please kalau ada baris kode yang bingung tanyain, jangan malu-malu ya. Yuk langsung dibuat semuanya. Yang melihat dari screenshot juga boleh nih. Kalau kirimin screenshotnya ke chat.
Kan ah Ya, Kak, pertanyaan? enggak Kak, saya ngomong sendiri aja tadi. Oh, oke. Kak, saya mau nanya Ya, nih. Ini boleh. saya bisa share present dulu gak? Boleh, boleh, boleh. Kenapa? Gini, Halo, Mas Ran, selamat malam. gini kan ini saya udah ini tuh kok apa namanya import Windows, tapi dia belum ke download. Tadi saya udah pip install Windows. Nah, habis ini dia minta, Windows. ya, soalnya dia kan ini nggak keblok, belum TV aja dia sih belum sebenarnya.
Kalau udah ngeinstall Hmm? Kivi udah beres. Oh, gitu. Soalnya saya ini ke apa namanya rada bingung kok dia itu apa namanya nggak ke highlight gitu loh. Ah, enggak sih, Kivi aja kamu lihatnya yang di bagian depannya aja. Hmm. Kalau yang udah di belakang-belakangnya itu nggak usah. Misalnya kayak itu tuh kivi.uix.scroll view artinya ya udah kamu download Kivi-nya aja. Scroll view-nya ya nggak usah kamu download karena emang nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Eh, berarti ini udah apa namanya biarin aja kan Kak? Apa namanya nggak ke highlight gitu. Iya, itu kan temanya kamu. Itu tema VS Code kamu kayak gitu berarti nggak perlu ke highlight yang penting jalan sih. Oke oke. Sip, kalau nggak ada nih ya. Ini untuk bawahnya ya. Coba yang sudah boleh ketik angka satu di chat Zoom biar kita lanjut. Yang lain tolong ketik di chat Zoom ya, angka satu kalau udah.
Yuk, yang sudah ketik angka 1 di chat Zoom ya. Lima menitan lagi ya. Habis itu kita lanjut. Kamu modul reviewer itu adakah? Maksudnya apa? Modul reviewer itu ada. Ada di import modul di atas. Nah, aku udah nggak ngerti deh. Itu ada di gambar yang di atasnya. Maksudnya gimana ya? Baris 10. Iya ini. Siap 3 menitan lagi ya. Ya gitu loh. Kadang nggak ngerti maksud kamu gimana. Ini ada sih reviewer.py harusnya. Oh, bikin aja reviewer.py ya. Nih, kalau misalnya nggak ada, ini Kak kirimin ya. Isi dari reviewer.py-nya. Bisa nggak ya dicantum? Cukup nggak? Wah, nggak cukup. Nanti Kak kirimin lewat Google Docs ya. Oke. Nah, ini kita lanjutin dulu aja. Untuk bagian berikutnya adalah eh pulse ya. Kita masuk ke pulse, ke full screen. Jadi di bawahnya lagi ya. Ini kan sudah ada apa? INSTR. Sekarang kita masuk ke pulse dan jangan lupa didaftarin lagi ke dalam screen manager ya. Ya supaya bisa kita tampilkan gitu. Oke?
Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya yang Rupiah.py tadi, ini Kak kirimin dulu. Kalian nanti tinggal bikin file baru aja. Namain Rupiah.py, isinya seperti di Google Docs ini ya. Nah, ini ya. Ada chat Zoom, silakan boleh dipakai. Tentang Rupiah.py-nya ya.
Ya, yang sudah untuk bagian ini eh, nanti hasilnya itu dia akan seperti ini ya. Kalian sudah bisa pindah layar nih. Tuh ya. Nanti kalau misalnya kalian klik lagi ya dia berhenti karena belum beres. Oke? Sip, coba dibuat dulu. Yuk, 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 yuk. Tidak ada pertanyaan? Lima menit lagi lanjut ya. 7 deh.
Nah, sudah nanti kita masuk ke check sheets baru Pulse SCR2 ya. Jadi ada dua layar lagi. Tiga. Sip. Sudah ya. Nah, kalau sudah kita lanjutin lagi. Bagian berikutnya adalah yang check sheets dulu ya. Check sheets ini sederhana kok. Dia cuma ngasih tahu aja berapa kali untuk push up-nya ya. Nah, nanti tinggal ditambahin di screen manajernya yang terakhir adalah check sheet juga ya. Nah, jadi tambahin yang check sheets, kemudian di screen manajernya juga ya. Habis itu, udah deh, sampai situ dulu ya. Terus kalian nih ya, yang Pulse SCR2. Oh, sama yang result aja, sama yang result. Cuma nanti yang result belum bisa dipanggil ya. Karena harus di Pulse SCR dulu, 2 dulu. Jadi kita buat yang check sheet sampai result, daftarinnya 2 layar ya di screen manager. Oke, coba silakan. Kalau ada baris yang bingung, please tanyain.
Ya, 2 menitan lagi ya. Kita lanjut ke layar yang terakhir. Habis itu udah bisa disubmit. Belum ada pertanyaan ya? Sip, kita lanjutin lagi ya. Nah, untuk bagian berikutnya yang terakhir, kakak aku tiba-tiba nggak bisa buka soalnya. Di kelas terus dibuka lagi ya, VS Code ya. Oke, terakhir adalah yang Pulse SCR2 ya. Ini baru nanti kita bisa jalanin semua layarnya ya. Kalian tinggal tambahin aja di atas search check lagi. Nah, ini Pulse SCR2 dan jangan lupa daftarin untuk Pulse SCR2 ke Screen Manager supaya bisa dibuka ya. Udah silakan dibuat. Nanti udah bisa ya semua layarnya kita dapetin gitu. Tolong dilihat kalau ada baris yang bingung tanyain.
Ya sudah, ketik angka 3 ya. Yuk, 5 menitan. Habis itu kita review. Dan Kadot akan kirimkan ya melalui Google Docs.
Oke, belum ada pertanyaan? Nih, kita akan review ya. Jadi hari ini kalian sudah apa? Sudah membuat ya satu aplikasi yang namanya Ruvier untuk ngecek kesehatan jantungnya kalian menggunakan denyut nadi ya. Nah, itu kalian menggunakan Kivi dan juga seperti yang kalian lihat ya, kita bisa menggunakan Screen Manager. Jadi kalian nggak perlu bikin beberapa file dalam satu waktu gitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah kalian berarti butuh kelasnya dahulu, baru setelah dibuat kelasnya, kalian daftarkan kelas tersebut ke dalam Screen Manager supaya bisa kita tampilkan ya. Dan gimana sih caranya biar dia bisa pindah-pindah? Kalau kalian lihat di sini next, itu tuh artinya kalian membuat tombol dan nanti next-nya kemana gitu ya. Nah, itu akan kalian tambahkan. Jadi di setiap layar kalau kalian ada next gitu ya, itu artinya akan menuju ke halaman berikutnya. Misal pool 1, ya udah berarti ini adalah screen pool 1 ya. Nah, itu dihubungkannya menggunakan apa? On press. Oh, oke. Nah, nanti kalau itu berarti ketika buttonnya diklik, dia akan manajer karannya ke pool 1. Pool 1 itu di mana? Pool 1 itu berarti ada di bawah sini. Gitu. Taunya dari mana, Kak? Taunya dari yang bawah Screen Manager. Ya, name-nya apa? Gitu. Oke? Kayak gitu ya. Sip, terakhir kali ada pertanyaan dahulu. Kalau belum ada, nih ya, Kak Daud kirimkan melalui link Google Docs. Ini untuk yang apa ini? main_app.py ya. Boleh dipakai. Linknya ada di Google Docs ya. Silakan yang mau banding-bandingin juga boleh dari situ. Sip. Kalau belum ada pertanyaan, kita akan ketemu lagi aja berarti ya di pertemuan berikutnya. Sama kemungkinan besok pagi akan ada kelas ekstra yang bisa hadir, boleh hadir di situ. Kita akan bahas soal-soal yang belum beres dan juga akan menyelesaikan tugas-tugas tambahannya ya, gitu ya. Oke deh, kalau dari kalian sebelum kelasnya ditutup ada pertanyaan dahulu. Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye. Dadah, Ahmad Muklis, Azlan, Excel, Semara, Syahla, Janitra, Haiba, Ya, Akhtar, Faiza. Bye. Malam, Kak.